Bagian terakhir yang akan kita bahas terkait sifat produk pasca panen adalah sifat mekanik atau sifat kekuatan dari produk-produk pasca panen. Jadi ini penting sekali, misalnya kemampuan bahan itu untuk menahan beban, menahan pukulan dan lain-lain. Jadi kepentingan kita memahami sifat mekanik ini, misalnya kita mau menumpukan tumpukan tomat. Nah, berapa kekuatan tomat untuk ditindih oleh tomat-tomat lainnya, atau mungkin biji-bijian lain ditindih dengan biji-biji lainnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Jadi pada bagian ini ada yang disebut dengan kekerasan atau hardness, ada MOR atau modulus of rupture atau modulus patah, kemudian ada MOE, modulus of elastisitas atau sifat elastisitas daripada bahan. Sifat mekanis yang pertama adalah kekerasan atau hardness. Ini adalah salah satu sifat mekanik dari suatu material yang mungkin dalam penggunaannya ini akan berhubungan erat sekali dengan sifat pergesekan. Jadi apakah dia kuat atau tidak pada saat digesek atau tergesek, mudah mengelupas atau tidak, itu ditunjukkan dengan kekerasannya. Ini beberapa gambar contoh cara pengujian kekerasan suatu material. Ada yang dengan ujungnya menggunakan bola bulat, kemudian ada yang ujungnya tajam. Jadi ini dikembangkan oleh Brinell, ini Rockwell dan Vicker. Jadi sistemnya adalah seberapa kuat atau seberapa keras suatu bahan ini ditekan oleh gaya, begitu ya. Adanya gaya, kemudian dan ini terjadi deformasi dan tidak kembali, atau bentuknya tidak kembali, begitu ya, atau menjadi berubah bentuk secara permanen. Pada bagian ini saya hanya ingin menunjukkan contoh penelitian atau skripsi mahasiswa bidang pasca panen. Misalnya judulnya adalah studi sifat fisik dan sifat mekanik kacang macadamia. Jadi pada bagian ini diukur kacang macadamia itu kadar airnya, sphericity-nya, indeks bentuknya, volume, sampai ke kekuatan ya, deformasi ini, kekerasan, dan kemudian energi yang diperoleh dan lain-lain gitu ya. Ini contoh penelitian mahasiswa pasca panen yang meneliti sifat fisik dan sifat mekanik kacang macadamia. Ini juga contoh lain yang mempelajari sifat mekanik dari biji jagung. Jadi mempelajari tingkat kekerasan biji jagung selama pengeringan. Jadi mengukur kekuatan atau kekerasan biji jagung. Pada bagian ini saya akan coba jelaskan sifat mekanik dengan pendekatan jenis kayu. Jadi sifat kekuatan atau ketahanan kayu terhadap perubahan bentuk ya, atau kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya yang bekerja padanya. Mungkin secara prinsip pada material lain juga sama. Sifat-sifat mekanik kayu yang penting antara lain adalah sifat kekuatan. Ada yang disebut dengan keteguhan patah atau MOR tadi ya, modulus of rupture. Itu menentukan beban yang dapat dipikul suatu gelagar sampai bebannya maksimal. Kemudian disebut dengan kekuatan tekan sejajar serat, yaitu menentukan beban yang dapat dipikul suatu tiang atau pancang yang pendek. Jadi ini pada arah sejajar serat. Kemudian ada tekan tegak lurus serat. Ini penting dalam rancangan sambungan-sambungan antara bagian-bagian kayu dalam suatu bangunan dan pada penyangga gelagar atau beam. Yang berikutnya ada kekuatan tarik sejajar serat, jadi kekuatan menarik begitu ya, kekuatan ditarik. Kemudian ada kekuatan geser sejajar serat, ada keuletan juga, ada kekenyalan juga, dan ada tadi kekerasan. Jadi hubungannya dengan ketahanan beban untuk berubah bentuk dan tidak kembali ke asalnya. Untuk sifat elastik ada yang disebut dengan modulus elastisitas atau MOE tadi yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ketahanan terhadap pembengkokan.
Kemudian ada juga modulus elastisitas sejajar serat atau disebut dengan modulus Young. Jadi kemampuan pemanjangan atau memendekkan suatu bahan di bawah tarikan maupun tekanan. Ini cara pengukuran modulus elastisitas atau modulus of elasticity atau disebut juga kekakuan dan keteguhan lentur. Itu perbandingan antara delta P ini adalah beban maksimum kali L ini adalah panjang bentangan dipangkat 3kan, kemudian dibagi 4. Delta Y ini tidak lain adalah defleksi ya, defleksi dalam centimeter, kemudian B ini adalah lebar contoh uji dan H ini adalah tebal contoh uji dipangkatkan 3. Dan ini cara pengukuran keteguhan patah atau modulus of rupture. Jadi tidak lain adalah MOR dinyatakan sebagai dengan rumus 3 kali P ini beban maksimum, kemudian L ini adalah panjang penyangga tadi ya, kemudian B ini adalah lebar contoh uji, dan H ini tebal contoh uji. Ini adalah tabel klasifikasi kayu berdasarkan kelas kuat menurut Denberger tahun 1923. Jadi mengklasifikasikan kelas kuat 1, 2 hingga 5 berdasarkan berat jenis, berdasarkan keteguhan lentur mutlak atau keteguhan patah, dan keteguhan tekan sejajar serat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahan-bahan pada pertemuan kedua ini atau minggu kedua ini. Ada dimensi dan satuan, kemudian ada karakteristik atau sifat-sifat dari bahan baku produk-produk pasca panen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.